Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 476 Selamat datang. Melihat ekspresi Stefan, dia tampak sangat ingin pergi ke rumah Jordan dan bertemu keluarganya. Jordan mengangguk. Baiklah, aku akan mengantarmu dan Chloe ke rumah keluargaku saat kita sampai di sana. Aku akan menjemput Lauren nanti. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dan terbang tinggi. Jet pribadi keluarga Howard itu sangat mewah. Agar tidak mengganggu keluarga Howard, Zara dan Beatrice pergi ke bagian lain pesawat. Mereka tidak duduk bersama Jordan dan yang lainnya. Setelah menikmati kopi, Zara dan Beatrice mulai mengobrol. Zara berkata, "Beatrice, menurutmu kenapa Fanny bersikeras mengajak kita ke Inggris untuk menghadiri sebuah pertemuan? Aku punya pekerjaan. Banyak hal yang sedang terjadi di perusahaan sekarang dan aku harus menunda beberapa hal di menit-menit terakhir." Beatrice menjawab, "Bukankah dia selalu mendesak kita untuk pergi ke sana dan melihat seberapa baik kehidupannya sekarang? Fanny adalah orang yang sombong. Dia menikah dengan keluarga kaya di Inggris dan dia suka pamer. Tapi kurasa kali ini, dia meminta kita pergi ke Inggris bersama, terutama untuk melihat apakah suami Lauren kaya, kan?" Zara mengangguk. Ya, setuju. Fanny selalu mengatakan bahwa suami Lauren adalah pembohong. Dia juga mengatakan bahwa dia dan suaminya telah menyelidiki. Tidak ada keluarga Stelle yang terkenal di Inggris sama sekali. Fanny berencana untuk terbang kembali pada tanggal 1 April untuk menghadiri pernikahan Lauren dan Chris, tetapi dia tidak datang ketika dia mendengar bahwa Jordan adalah pengantin prianya. Sambil menopang dagunya dengan tangannya, Beatrice menatap awan di luar jendela. "Aku juga tidak percaya bahwa Jordan kaya. Dia telah tinggal di kediaman keluarga Howard sejak dia menikah. Lauren membeli semuanya sendiri. Sebagai suaminya, dia tidak memberikan apapun." Zara menyeruput kopinya. "Semuanya akan jelas saat kita sampai di Inggris." Di hari pernikahan mereka, bukankah kakak laki-laki Jordan mengatakan bahwa dia akan memberikan semua properti bar mereka di Inggris kepada Lauren? "Saat kita tiba di bar, kita akan tahu apakah Lauren benar-benar ratu bar Inggris." Beatrice tersenyum. "Pantas saja Fanny ingin mengajak kita ke bar untuk pesta penyambutan. Sepertinya dia ingin tahu lebih banyak tentang Jordan. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus nanti." Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum mengenakan penutup mata dan tertidur. Butuh waktu 10 jam untuk penerbangan mereka menuju London. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. "Oh, aku akan ke rumah ayah." Chloe melompat-lompat kegirangan. "Jalan pelan-pelan saja." Jordan memegang tangan Chloe dan dengan hati-hati menuntunnya menuruni tangga. Yang lainnya juga perlahan menuruni tangga sambil membawa barang bawaan mereka. Begitu mereka turun, mereka langsung melihat lebih dari 10 Rolls-Royce menunggu mereka. Semuanya adalah Rolls-Royce putih edisi terbatas, masing-masing bernilai lebih dari $1 juta. Zara dan Beatrice benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Ya Tuhan, begitu banyak Rolls-Royce putih. Jangan bilang semua Rolls-Royce putih di dunia berkumpul di sini. Betapa hebatnya. Keluarga Stelle memang murah hati. Stefan berkata kepada Jordan dengan gembira, "Jordan, kakekmu terlalu baik. Dia mengirim begitu banyak mobil mewah untuk menjemput kita." Namun, Jordan sedikit mengernyit. Kakeknya adalah orang yang tidak menonjolkan diri dan tidak mungkin baginya untuk mengatur sesuatu yang begitu mencolok. Ada begitu banyak Rolls-Royce, dan semuanya berwarna putih. Lauren pun tersenyum senang. Ia merasa dihargai. Ia bahkan mengeluh kepada Jordan, "Kau berbohong padaku kemarin saat kau mengatakan bahwa kakekmu akan menyambut kita dengan sederhana." Pada saat itu, seorang wanita jangkung turun dari salah satu mobil putih. Wanita itu tampak sangat mengesankan. Dia mengenakan kacamata hitam, rok pendek, dan sepatu hak tinggi berwarna merah muda. "Hei, bukankah itu Fanny?" Saat wanita itu muncul, Zara dan yang lainnya langsung mengenalinya. Dia adalah teman kuliah mereka, Fanny. Sial, jadi bukan keluarga Stelle yang memesan Rolls-Royce ini. Fanny lah yang memesannya. Baru saat itulah semua orang tahu bahwa Jordan tidak ada hubungannya dengan adegan yang luar biasa ini. "Hai, gadis-gadis." Fanny berjalan mendekat dengan sepatu hak tingginya. Dia melepas kacamata hitamnya dan melambaikan tangan kepada mereka. Dia memeluk Lauren terlebih dahulu dan memujinya. "Sayang, berat badanmu turun lagi. Bagaimana kamu bisa mempertahankan bentuk tubuh yang bagus seperti itu?" Lauren tersenyum. "Kamu jelas punya bentuk tubuh yang lebih bagus dariku. Setelah aku menikah, suamiku terus menyuapiku dan berat badanku naik beberapa kilogram." Fanny tertawa lalu memeluk Zara dan Beatrice. "Fanny, kamu menyewa Rolls-Royce ini?" tanya Zara. Fanny berkata dengan bangga, "Ya, aku meminta suamiku untuk mengurusnya. Aku bilang aku akan menjemputmu." Setelah itu, Fanny tersenyum dan melambaikan tangan pada Stefan dan Chloe. "Halo, Paman. Chloe kecil, apakah kamu ingat bibi cantik ini?"
Sambil mengamati sekelompok orang yang turun, Fanny bertanya dengan heran, "Lauren, mengapa kalian hanya sedikit? Di mana ibu dan kakekmu? Bagaimana dengan Brett dan Alex?" Lauren menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka tidak datang." "Maaf, seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Pasti sangat mahal bagimu untuk menyewa begitu banyak mobil." Fanny tersenyum. "Apa yang kau bicarakan? Kau membuatnya terdengar seperti ini hanya mobil sewaan. Suamiku memiliki semua mobil ini. Tidak apa-apa. Aku akan meminta mereka untuk meninggalkan 2 mobil saja. Mereka dapat membawa pulang sisanya." Lauren tersenyum. Ia merasa Fanny bersikap sangat baik. Ia segera menarik lengan Jordan dan memperkenalkannya kepada Fanny. "Fanny, ini suamiku, Jordan." Karena Fanny tidak menghadiri pernikahan Lauren, dia belum bertemu Jordan. Jordan berinisiatif untuk menyapa Fanny, "Halo." Fanny membalas dengan nada genit, "Hai, suamiku tersayang." Jordan terdiam, dan dia merasa agak canggung. "Kamu panggil aku apa?" Fanny tersenyum dan menjelaskan, "Lauren adalah kekasihku, dan kau adalah suaminya. Tentu saja aku harus memanggilmu suamiku, kan?" Jordan terdiam. Wanita ini cukup menarik. Fanny melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Lauren, aku sudah membuat reservasi di Churchill Bar. Biarkan paman dan suamimu ikut dengan kami." Stefan angkat bicara. "Tidak perlu. Kalian bersenang-senanglah. Jordan dan akan pergi ke rumahnya dulu untuk bertemu orang tuanya." Sebenarnya, Lauren juga ingin pergi ke rumah Jordan bersamanya. Dia telah meminta agar acara kumpul-kumpul para gadis diadakan keesokan harinya, tetapi Fanny bersikeras untuk melakukannya malam ini. Fanny tidak melanjutkan. "Oh, baiklah. Jordan, kamu tinggal di mana?" "Naik Rolls Royce-ku. Aku akan memanggil sopir untuk mengantarmu ke tempatmu." Jordan menjawab, "Terima kasih, tapi tidak perlu. Kakekku tahu aku di sini. Dia mungkin akan segera menjemput kita." "Begitukah?" Fanny tidak terburu-buru untuk pergi. Dia juga ingin melihat bagaimana keluarga Stelle akan menjemput Jordan dan Stefan.